Tuan Jensen. Panah dan dua lainnya kaget, ternyata bukan halusinasi. Mata mereka terus mencari dan terlihat Jensen perlahan berjalan turun ke arah mereka menyusul yang lainnya. Kali ini, aku bisa menyelamatkan nyawa kalian, tapi lain kali urusan kalian sendiri. Berjalan ke depan semua orang, Jensen berkata dengan samar, 3 hari lagi, pelatihan kedua akan segera dimulai. Ingat, aku tidak akan ikut campur lagi. Siap, Tuan Jensen. Hati Panah dan yang lainnya tersentuh dan dengan tegas menjawab. Keyakinan diri yang sebelumnya terguncang, kini kembali berapi-api. Dalam 3 hari berikutnya, mereka akan berkonsentrasi mempelajari seni bela diri yang telah diwariskan Jensen kepada mereka, dan kemudian akan saling bertukar pengalaman tentang apa yang telah didapatkan. Ada banyak hal yang bisa disimpulkan dari kegagalan pertama mereka. Kesalahan pertama adalah kerjasama tim mereka yang terlalu buruk. Misalnya Johnny, tidak bisa cepat dalam bergerak, tapi dia menguasai seni bela diri Shaolin dan punya kekuatan yang sangat besar. Dia sangat cocok untuk berlaga menghadapi titik lemahnya longsor salju. Sedangkan yang lain, ada beberapa yang memiliki penglihatan yang baik dan dapat menemukan jalur untuk mundur yang lebih cocok, sementara yang lain mampu bergerak cepat, cocok untuk membuka jalan dan menyelamatkan teman. Kekuatan bertarung seluruh anggota tim di pelatihan longsor salju, mempunyai tuntutan untuk kualitas daya serang dan lain-lain dari tiap individu yang juga lebih tinggi lagi. Sedangkan pada pelatihan kedua nanti, Jensen tidak akan ikutan, dia takut tidak bisa menahan diri untuk ikut campur menyelamatkan orang lagi. Meskipun dia tidak ingin anak buahnya mati dalam pelatihan. Namun dia tahu, orang-orang ini telah memilih jalan ini, dan mereka sudah sadar akan konsekuensi berat yang ada. Jika Jensen terus-terusan menyelamatkan mereka, itu juga akan menjadi sebuah penghinaan terhadap mereka. Pada saat ini di ibu kota, sebuah pesta sedang berlangsung di Hotel Permata. Host pesta ini sangat misterius, tetapi anak-anak muda terkemuka dari seluruh Wasia akan hadir di sini, dan mereka jelas bukan tuan muda biasa, mereka semua punya latar belakang yang bagus. Inilah syarat wajib yang diperlukan untuk menghadiri pesta. Dan pesta semacam ini, sekali diadakan bisa menghamburkan uang ratusan juta. Mobil mewah, model cantik, apapun ada. Bahkan helikopter, pesawat pribadi juga akan bermunculan. Para tuan muda ini bangga bisa menghadiri pesta semacam ini. Saat ini, seluruh hotel penuh sesak. Di ruang konferensi di lantai teratas, terlihat lebih dari belasan anak muda berpakaian mewah sedang duduk di sana. Mereka semua berbaur barang-barang mewah kelas atas, dan banyak dari mereka yang sengaja pulang dari luar negeri. Tuan muda Charlie, apakah kamu mendengar perkataan Tuan muda Harry? Jensen sudah menyinggung perasaan Tuan muda Harry. Kita perkumpulan Tuan muda sudah seharusnya bergandengan tangan untuk menekannya. Teriak seorang pemuda berambut putih yang mengenakan setelan loreng. Sebagai putra orang terkaya, Charlie Lancaster jelas hadir di sana, tetapi gayanya yang biasa tak terkendali, terlihat berusaha ditahan di sini. Bagaimanapun, latar belakang para tuan muda yang hadir di sana tidak sembarangan, dan banyak dari mereka yang punya hubungan dengan 4 keluarga elit utama, bukan sesuatu yang bisa provokasi. Mereka yang baru pulang dari luar negeri juga merupakan orang besar dalam komunitas Wasia. Jensen? Charlie Lancaster sedikit mengernyit. Bang! Salah satu pemuda menghentakkan kakinya ke atas meja dan berkata dengan arogan, Oke, para budak keluarga Yuan, biar ku beritahu, Jensen sudah memprovokasiku. Aku ingin membalasnya sampai mati, kalau kalian menghargaiku, bantu aku. Pemuda itu adalah Harry Yuan. Tuan muda Harry, Jensen ini sangat hebat, dia adalah seorang dokter terkenal di ibu kota dan ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Wasia, koneksinya banyak. Seorang pemuda keren berkata dengan samar, dia juga terkenal di dunia Jianghu. Kabarnya dia tak terkalahkan ketika bertarung 1 lawan 1 dengan Master Transcendent. Keahliannya bagus, tapi orang rendahan tetaplah orang rendahan, tidak sekelas dengan anak berdarah bangsawan seperti kita. Harry Yuan mendengus dingin, jika bukan karena dia punya keahlian, aku tidak membutuhkan bantuan kalian lagi dalam rapat hari ini, aku bisa membunuhnya sendiri. Oke, Tuan muda Harry sudah bersuara, kami akan membantu semampunya. Semua orang mengangguk, satu persatu. Harry Yuan adalah tuan muda keluarga Yuan, mereka harus menjaga harga dirinya. Walau Jensen benar-benar memiliki keahlian yang luar biasa, namun jika dibandingkan dengan keluarga Yuan,
dia hanya layaknya sebutir telur yang akan berlaga dengan batu. Bagaimanapun, ada aliansi bela diri besar di tangan keluarga Yuan. Bisnis Jensen sangat besar, termasuk minuman, makanan, kecantikan, perumahan, DLL. Aku harap kalian bisa membantuku menekannya. Harry Yuan menatap Charlie Lancaster, dan berkata lagi, Tuan Muda Charlie, biar aku peringatkan, jangan terlalu dekat dengan Jensen, atau kamu juga akan kena getahnya. Charlie hanya diam. Harry langsung naik pitam dan menyiramkan arak ke wajah Charlie Lancaster. Apa kamu mendengarku? Dia terlalu sombong, memperlakukan seorang anak orang terkaya seperti sampah. Aku mengerti. Charlie Lancaster menahan amarahnya dan menjawab. Aku tidak ingin kamu hanya mengerti, tapi aku ingin kamu mengerti bagaimana menindaklanjutinya, kerjasama bisnis makanan dan minuman kamu dengan Jensen, kamu bangkrutkan secepatnya, habisi dia, kamu dengar, teriak Harry Yuan lagi. Aku mengerti. Jawab Charlie Lancaster lagi. Dasar bodoh, di sini kamu bukan Tuan Muda Charlie yang ada apa-apanya, kamu hanya salah satu pengikut kami. Harry masih menunjuk ke hidung Charlie Lancaster dan mengamukinya. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu Tuan Muda Harry. Charlie Lancaster tersenyum. Dia ini orangnya fleksibel, dan tahu bahwa situasinya tidak mendukung dirinya. Namun, dia tetap merasa aneh. Ada desas-desus di dunia Jianghu bahwa pendukung Jensen bukan hanya keluarga Yuan, tetapi masih ada yang lain, dan kabarnya tidak lebih lemah dari keluarga Yuan. Mengapa Harry Yuan tidak tahu? Atau sebenarnya Harry tahu, tapi menurutnya pendukung Jensen sama sekali tidak akan berani memprovokasi keluarga Yuan, jadi diremehkan. Tuan Muda Harry, kamu sendiri apa sudah punya cara? Saat ini, seorang tuan muda yang sedang bermain dengan kadal peliharaannya bertanya. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Harry berkata dengan ekspresi jijik, di Pulau Hong Kong, aku bisa bersabar terhadapnya, tetapi di ibu kota, di Huaxia, persetan dengannya. Aku sekarang bekerja sama dengan Master Azura dari Akademi Lembah Hantu untuk menekannya dalam komunitas kedokteran, kami telah bekerja sama membuka pabrik farmasi, mari kita rebus dulu katak dengan air hangat. Bukankah Jensen punya rumah sakit? Setelah pabrik farmasiku berjaya, cepat atau lambat aku akan menghancurkan rumah sakitnya yang bobrok itu. Ketika semua mendengarnya, mereka tampak tertarik, Master Azura. Salah satu pemimpin pengobatan tradisional. Tentu saja, dia punya proyek yang bagus, sejenis obat yang dinamakan pil emas. Obat ini sangat hebat, bisa untuk penggunaan eksternal maupun digunakan secara oral, tak ada yang tidak bisa diobati. Setelah ini tersebar di seluruh Huaxia, ketenaran Master Azura di komunitas kedokteran akan makin terdengar. Tidak akan sulit untuk menekan Jensen si Ketua Asosiasi Kedokteran Nasional Huaxia. Apalagi keluargaku juga cukup optimis dengan proyek ini dan berencana mempromosikannya ke seluruh dunia. Harry tertawa bangga. Tuan Muda Harry, keluargamu juga tidak kekurangan uang. Apakah perlu bermain di bidang ini? Seseorang tertawa. Apa yang kamu tahu? Ini adalah proyek besar, sebuah resep kuno yang unik. Tidak seperti bisnis kecil di pasaran yang hanya menghasilkan 1 miliaran dalam setahun. Kata Harry Yuan dengan jijik. Bagi keluarga elit, uang bukan masalah. Lagi pula, asalkan mereka mau, orang terkaya di Huaxia pun bisa digeser kapan saja. Hanya saja orang-orang dalam keluarga elit tetap merendah, tidak ingin terlalu mencolok. Proyek yang bisa menggerakkan hati Tuan Muda Harry sudah pasti proyek besar. Berkat proyek ini, bisa saja Tuan Muda Harry masuk ke dalam deretan 10 besar orang terkaya dunia, sanjung seseorang. Cuy, aku sama sekali tidak tertarik dengan daftar orang terkaya ini. Aku hanya ingin masuk ke dalam komunitas kedokteran dan menghancurkan Jensen. Harry Yuan memainkan gelasnya sambil berkata, dan aku mendengar bahwa anggota keluarga Jensen, Jessica, sudah menjadi sasaran Jianghu, jadi aku akan menangkapnya dan melemparkannya ke orang yang membutuhkannya setelah bermain-main dengannya. Jessica? Mantan patriark keluarga Miller. Mata semua orang berbinar, Jessica dulunya adalah selebriti kecil di lingkaran mereka, tetapi kemudian diisukan keluar. Kudengar Jensen sangat melindungi mereka. Yang berani menyentuh keluarga Miller berarti menantangnya, aku takut. Seseorang mengerutkan kening sambil memperingatkan. Takut apa? Aku telah mengundang 3 monster Gunung Utara.
Sekuat apapun Jensen, apakah sanggup mengalahkan 3 monster Gunung Utara? Harry Yuan tampak tidak peduli. Keluarga Yuan adalah keluarga terkenal di dunia Jianghu, mereka bisa dengan gampang mengundang berbagai master. Namun, masalah kali ini hanyalah ide Harry Yuan seorang, maka untuk saat ini dia tidak berani meminta bantuan dari keluarganya. Namun meski begitu, nama Harry Yuan terkenal. Sekalinya dia mengangkat tangannya dan berteriak, banyak master yang langsung datang untuk membantu. Tuan muda Harry, Anda sangat hebat, bisa melakukannya dengan sangat cepat. Semua orang terkagum, tapi ada seseorang yang mencibir. Aku dengar sudah berkali-kali ada yang mencoba menangkap Jessica, bahkan siang dan malam tak berhenti mengirim orang, tetapi semuanya gagal. Tuan muda Harry sekalinya bergerak langsung berhasil, keren. Ini sih kecil. Harry suka menyombongkan diri, dia suka dipuji oleh orang lain. Ia berkata, aku meminta Master Azura untuk meramu sejenis racun, dan kemudian aku menggunakan jasa perusahaan makanan Jensen supaya keluarga Miller memakannya, dan setelah itu mereka semua dirawat di rumah sakit. Dengan begini, sangat mudah untuk menangkap Jessica. Ini? Charlie yang sedari tadi hanya diam, menatapnya, dan berteriak di dalam hati. Harry ini sangat kejam. Demi menghadapi Jensen, dia tega melakukan hal sekeji itu. Tidak heran beberapa waktu terakhir ini restoran herbal Dujan sering diberitakan secara negatif, dan bisnisnya anjlok. Kalian terlalu meremehkan Harry. Aku selalu melakukan hal-hal satu demi satu. Setelah orang-orang dari keluarga Miller keracunan, aku meminta Master Azura untuk menyembuhkan mereka. Secara tidak langsung, aku mencoreng nama baik restoran herbal Dujans, dan mengangkat derajat Master Azura. Harry berlagak bijaksana. Terlepas dari gayanya yang suka menyombongkan diri, harus diakui orang ini memang punya rencana dalam melakukan banyak hal. Satu demi satu, dia menekan Jensen dari berbagai sudut. Misalnya, peristiwa keracunan keluarga Miller, dia berhasil menekan restoran herbal Dujans dan mengangkat identitas Master Azura. Orang-orang akan berpikir, keluarga Jensen sendiri saja bisa keracunan, apakah makan obat herbal buatan Dr. Jensen masih bisa dipercaya? Setelah dipikir-pikir kembali, keluarga Jensen saja membutuhkan Master Azura untuk mengobati mereka. Gelar dokter ternama di ibu kota pun sia-sia. Ini baru tuan muda Harry. Semua orang menyanjungnya seperti tak perlu uang. Charlie juga menyanjungnya, tapi hatinya diam-diam tenggelam. Dan di saat ini, Jensen telah kembali ke ibu kota. Pertama-tama, dia pergi ke rumah komunitas untuk menjenguk Veronica. Jensen, kamu akhirnya kembali. Baru saja kembali ke rumah komunitas, Natasha Yuan berlari dengan cemas ke arahnya. Apa ada masalah? Jensen langsung mengerutkan keningnya. Keluarga Miller mengalami kecelakaan, mereka keracunan makanan, semua sudah diantar ke rumah sakit, kata Natasha dengan cepat. Kapan ini terjadi? Apakah serius? Kenapa kamu tidak mengabariku tentang hal ini? Raut wajah Jensen berubah. Paman Daniel yang tidak mengizinkanku untuk memberitahumu, katanya kamu tidak berada di ibu kota dan pasti pergi untuk sesuatu yang penting. Agar tidak mengganggumu, maka tidak mengabarimu. Natasha menghela napas, tapi sekarang mereka sudah baik-baik saja. Dia perlahan-lahan menceritakan kisah itu. Ternyata sejak Jensen pergi, keluarga Miller telah diundang ke restoran herbal Dujans untuk makan malam. Dikatakan bahwa Jensenlah yang mengundang mereka. Di malam itu juga mereka sekeluarga keracunan makanan dan sudah diantar ke aula Singlin bahkan ke rumah sakit Skat, tetapi tidak ada solusi. Kemudian, mereka dipindahkan ke rumah sakit umum dan akhirnya mengundang Master Azura. Baru setelah itu, nyawa semuanya terselamatkan. Setelah mendengar ini, Jensen merasa ada yang sangat tidak beres. Pertama, dia tidak pernah mengundang semua orang dari keluarga Miller ke restoran herbal Dujans untuk makan malam. Kedua, mengapa Master Azura bisa tiba-tiba muncul? Aku khawatir ini sudah terencana. Jensen berkata dengan dingin, membuat masalah ketika aku tidak berada di ibu kota. Aku juga merasa seperti itu. Lagi pula, ini terlalu kebetulan. Karena hal itu, sekarang berita telah tersebar kemana-mana mengatakan bahwa kebersihan restoran herbal Dujans tidak memenuhi standar. Jika tidak ada yang membantu kami untuk tetap bertahan, restoran sudah tutup sekarang. Dan lagi, di komunitas kedokteran, reputasi MU juga sangat terpengaruh. Natasha mengangguk,
Sekarang semua orang mengatakan bahwa bahkan keluarga Dr. Jensen sendiri pun memerlukan bantuan Master Azura. Ketampilan medismu diragukan. Pemain catur ini adalah pemain catur yang bagus. Senyum menghina muncul di bibir Jensen. Jika aku tidak salah menebak, ini pasti rencana Master Azura. Sejak aku membuka rumah sakit Skat, pria tua itu suka merencanakan sesuatu secara diam-diam dan tak segan meminta bantuan orang lain. Kali ini, dia pasti telah membodohi beberapa idiot lagi. Sementara jangan bahas ini dulu, kamu harus segera pergi menjenguk keluarga Miller, ucap Natasha. Setelah melihat keadaan Veronica, Jensen melihat tidak ada yang serius dan langsung bergegas pergi menjenguk keluarga Miller. Sesampainya di kediaman keluarga Miller, dia melihat sang kakek, Monica dan lainnya sedang membantu keluarga Miller. Meskipun keluarga Miller telah melewati masa berbahaya, tubuh mereka masih lemah, jadi tidak boleh melakukan hal-hal ceroboh. Jensen sudah kembali. Setelah Jensen tiba, mata semua orang berbinar. Senyuman terlihat di wajah Daniel. Paman Daniel, tidak ada yang serius, kan? Pandangan Jensen terhadap Daniel juga telah berubah sekarang. Tidak memberitahukan tentang kecelakaan ini kepada Jensen berarti Daniel memikirkannya. Aku yang sudah tua ini, pernah melewati banyak pahitnya kehidupan, tidak mungkin bisa mati segampang itu. Daniel tertawa tidak peduli. Coba aku periksa. Jensen dengan cepat mengecek denyut nadi semua orang di keluarga Miller. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, racun ini benar-benar sudah bukan masalah. Untuk sementara waktu, banyak istirahat dan makan makanan yang lebih ringan. Mendengar Jensen mengatakan bahwa semua baik-baik saja, semua orang di keluarga Miller pun merasa lega. Meski kecelakaan kali ini disebabkan restoran herbal Dujans, tapi mereka percaya bahwa mereka jelas bukan Jensen yang mencelakai. Karena tidak perlu seperti itu. Kalau Jensen berniat ingin mencelakai mereka, untuk apa repot-repot? Dengan mengabaikan keluarga Miller saja, keluarga Miller juga akan runtuh. Jensen, aku khawatir ada sesuatu yang disembunyikan di kecelakaan kali ini, kata Daniel yang tiba-tiba menyipitkan mata. Aku tahu, aku tetap perlu disalahkan untuk ini. Lawanku memanfaatkan kalian untuk mengincarku. Jensen tidak menyembunyikan apapun, maafkan aku karena telah melibatkan kalian. Kita adalah keluarga, untuk apa kamu mengatakan ini? Paman kedua, Leimin tiba-tiba berteriak, tidak peduli sama sekali. Kata keluarga sendiri yang keluar dari mulutnya, membuat hati Jensen terasa hangat. Jangan khawatir, aku akan mencari keadilan untuk kalian. Jensen tidak lagi mengatakan sesuatu yang sensasional keluarga sendiri, hal seperti itu tidak diperlukan. Omong-omong, Jessica menghilang saat dirawat di rumah sakit, tambah Daniel. Jensen terkejut dengan kabar tersebut. Dia tahu bahwa Jessica sedang diincar oleh beberapa orang, tapi apa ada hubungannya dengan ini? Kalian beristirahatlah dengan baik, aku akan membawanya kembali. Menyingkirkan pikirannya, Jensen berkata pada Daniel. Pergilah, keluarga Miller bergantung padamu sekarang. Daniel percaya pada kemampuan Jensen, jadi dia tidak mengkhawatirkan Jessica. Bahkan dia malah senang jika nantinya menantu keluarga Miller adalah Jensen, seorang pria yang bisa melindungi mereka dari berbagai masalah. Jensen. Saat ini, kakek Herman menarik Jensen dan berkata dengan suara pelan, kali ini keluarga Miller mengalami keracunan makanan. Ada orang yang lebih panik dari kita, dia sibuk membantu ini dan itu. Coba perhatikan. Siapa dia? Jensen merasa aneh, mengapa kakek Herman bisa berkata seperti itu. Dia, bukannya Diarnata. Meski dia pelit dan egois, tapi dia tulus kepada keluarga Miller. Aku pikir-pikir, mungkin karena sekarang semuanya sudah seperti satu keluarga, benci dan dendam masa lalu bisa dianggap sudah berlalu. Ada makna lain dari perkataan kakek Herman. Meskipun dia berbicara dengan suara rendah, Daniel dan yang lainnya tetap bisa mendengarkannya, dan mereka pun merasa sangat gugup. Semua orang di keluarga Miller tahu jika Jensen sekarang adalah kepala keluarga. Banyak hal perlu menunggu keputusan Jensen. Apalagi Renata berada di keluarga Miller sekarang. Setelah mengetahui Jensen telah kembali, dia ketakutan dan bersembunyi. Jensen mendengus dingin dan melangkah pergi. Jensen! Kakek Herman berteriak. Melihat Jensen yang mengabaikannya, dia akhirnya menghela napas ringan. Kakek, lupakan saja.
Renata telah melakukan kesalahan besar, jadi dia pantas mendapatkannya. Daniel juga menghela napas, dan berkata dengan maksud menenangkan. Namun di saat ini, terdengar suara Jensen dari luar gerbang. Renata telah membahayakan banyak orang, jadi dia pantas dihukum untuk melayani semua orang di keluarga Miller. Jika dia tidak melayani dengan baik, buang dia keluar dari ibu kota. Semua orang di keluarga Miller gemetar. Renata yang bersembunyi di kamar tidak sanggup menahan air matanya. Dihukum untuk melayani keluarga Miller. Bukankah ini berarti menyetujui untuk dia tetap tinggal di keluarga Miller? Bagus, bagus, bagus. Kakek Herman mengangguk lega. Renata yang pernah diusir oleh Jensen, sekarang akhirnya bisa kembali lagi. Anak ini dingin di luar tapi hangat di dalam. Tidak heran kakek mengatakan bahwa dia adalah menantu terbaik sepanjang sejarah keluarga Miller. Mata Daniel juga lembab berair penuh kegembiraan. Ia juga terpaksa harus mengakui bahwa semenjak anak perempuannya, Elena, hilang, Jensen sudah menangani keluarga Miller dengan sangat baik. Setelah Jensen meninggalkan keluarga Miller, dia tanpa sadar ingin menghubungi Panah, namun dengan cepat menggelengkan kepalanya. Panah dan yang lainnya masih berlatih, dan tidak diragukan lagi bahwa sistem intelijen ibu kota sudah terputus. Meskipun masih ada orang dalam sistem, tapi mereka jelas tidak mampu menangani masalah besar apapun. Haruskah aku mencari penatua Jack untuk masalah ini? Keluarga Wilbert kembali terlintas di benak Jensen, namun dia menggelengkan kepalanya lagi. Kalau itu bukan opsi terakhir, dia benar-benar tidak ingin meminta bantuan keluarga Wilbert. Kepalanya terasa sedikit pusing. Akhirnya dia memahami bahwa tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirinya, tanpa informasi, dia hanya seperti seorang wanita yang terampil memasak tapi tidak ada beras. Pada saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Jensen mengambil dan melihatnya, ternyata telepon dari Charlie Lancaster. Dr. Jensen, aku baru saja menghadiri pesta internasional. Aku mendapatkan sebuah berita yang menurutku akan sangat berguna bagimu. Suara Charlie terdengar serius. Ini tentang keluarga Miller dan Jessica. Kamu di mana? Raut wajah Jensen berubah. Kita harus sangat berhati-hati saat bertemu. Aku takut ada yang mengikutiku. Emangnya kenapa kalau diikuti? Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Setelah meninggalkan sebuah pesan, Jensen menutup telepon. Sampai jumpa di warung makan di samping aula Singlin. Di sisi lain, Charlie memegang ponselnya sambil bengong. Harry berani bersuara di depannya karena merasa Charlie Lancaster tidak akan berani melawannya, itu sebabnya dia berani membeberkan berita itu, bisa saja dia diam-diam memantaunya. Haruskah dia pergi menemui Jensen? Dan pergi secara terbuka? Ia sempat ragu. Bagaimanapun, keluarga Yuan adalah raksasa. Jika keluarga Yuan tersinggung olehnya, apakah nanti Jensen sanggup melindunginya? Meskipun pernah dengar isu bahwa yang mendukung Jensen di belakang layar juga sangat hebat, tapi sejauh mana pihak itu sanggup membantu Jensen? Bagaimana jika pihak itu tahu bahwa yang diprovokasi Jensen adalah keluarga Yuan? Bisa saja pihak itu malah tidak mau ikut campur dan hanya jadi penonton. Jensen adalah orang yang paling tidak bisa kubaca dalam hidupku. Mumpung aku sudah memilih untuk membantunya di awal, mending aku membantunya hingga akhir. Pada akhirnya, Charlie Lancaster percaya pada penglihatannya sendiri. Dia ini tidak punya kelebihan apa-apa, satu-satunya hal yang dia miliki adalah penglihatannya yang unik dan ketika melakukan sesuatu pasti diselesaikan dari awal hingga akhir. Setengah jam kemudian, Jensen sudah duduk di warung makan di samping aula Singlin dan telah memesan beberapa botol bir sambil menunggu. Charlie tidak mengendarai mobil ke sini. Ia memakai kacamata hitam dan topi untuk menyamarkan penampilannya. Jensen menatapnya dan langsung tahu jika orang balik layar sangatlah besar, sehingga bisa membuat keluarga Lancaster sangat ketakutan. Namun, Master Azura jelas tidak memiliki keahlian ini, yang berarti dia adalah mitra yang lain. Tuan muda Charlie, apakah itu diperlukan? Jensen menuangkan segelas bir untuk Charlie. Biasa, lebih baik berhati-hati. Charlie terduduk lemas. Jangan khawatir, sudah aku katakan akan melindungimu, maka aku akan melindungimu. Jensen juga tidak peduli dengan sikap Charlie Lancaster, dia tersenyum dan berkata, katakan saja, siapa sebenarnya orangnya? Charlie ragu-ragu sesaat, melepas kacamata hitam dan topinya, dan berkata dengan getir, aku rasa, bertemu di area umum, mereka juga sudah tahu, percuma mau ditutupi atau tidak.
Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu punya masalah dengan Harry? Oh, Harry. Mata Jensen berbinar. Ternyata benar dia. Mendengar ini, Charlie tahu bahwa ada masalah di antara mereka. Aku baru saja berpikir untuk menindaknya, tapi malah sudah keduluan. Baiklah, kalau kali ini tidak memberinya pelajaran besar, dia tidak tahu siapa Jensen. Jensen berbicara sendiri, namun suaranya sangatlah dingin. Tanpa sadar Charlie bergidik. Baginya, saat pertama kali bertemu Jensen, Jensen bukanlah orang yang setegas ini, melainkan lebih seperti dokter yang lembut. Namun setelah kejadian yang dialami keluarga Woodley, Jensen menjadi jauh lebih tegas. Sudah saatnya dia harus bertindak. Hanya dapat dikatakan bahwa orang akan tumbuh dewasa, terutama ketika sudah menyangkut wanita yang paling mereka cintai. Di mana tempatnya? Tanya Jensen. Kompleks Villa Houston. Charlie mengatakan apa yang dia tahu, untungnya Harry suka menyombongkan diri dan pamer, mulutnya juga belak-belakan. Jika tidak, dia tidak akan tahu sebanyak ini. Cukup gila juga, setelah melakukan hal seperti ini masih berani disebarkan kemana-mana, apa karena dia pikir aku, Jensen, tidak berani menyentuhnya. Jensen meneguk bir, berdiri dan pergi. Walau nanti di sana ada kakek keluarga Yuan, aku akan tetap bertindak. Charlie terkejut mendengar kalimat ini sampai tidak bisa duduk tenang. Keluarga Yuan termasuk ke dalam 4 keluarga utama, mereka adalah kepala aliansi seni bela diri. Tuan muda Charlie, apakah kamu tertarik untuk melihat pertunjukan yang menarik denganku? Jensen baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik menatap Charlie Lancaster dan bertanya. Aku? Charlie tanpa sadar gemetaran, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku akan merebut kembali kakakku dan sekalian menendang Harry, ucap dingin Jensen. Duh. Charlie duduk di atas bangku, sepertinya kurang cocok kalau aku mengikutimu ke sana. Ia tidak menyangka Jensen akan seberani ini. Dia bahkan tidak berniat merencanakan apapun terlebih dahulu, dan langsung ingin mendatangi yang bersangkutan. Tidak apa-apa kalau ini dilakukan terhadap orang lain, tetapi yang mau dia hadapi adalah Harry Yuan. Lusa besok, para tuan muda kita yang dari luar maupun dalam negeri masih akan mengadakan pesta. Untuk menghindari pembalasan, sebaiknya aku tidak pergi. Charlie Lancaster dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia telah melaporkan yang seharusnya tidak dilaporkan, dan jika dia masih nekat untuk ikut datang, ini benar-benar akan membuat tuan muda Harry marah. Keluarga Lancaster tidak akan punya nyali sebesar ini. Jensen sedikit merasa kecewa dan memutuskan berjalan sendirian, namun selang 10 menit, ada sosok yang menyusul, dia adalah Charlie. Terlihat raut wajah Charlie masih pucat seperti biasanya, tapi dia kelihatan pasrah. Ya sudahlah, melapor sudah, tinggal mendatangi saja. Kata Charlie sambil menepuk dadanya. Memang berani. Jensen mengangguk memuji. Dia tahu sebenarnya Charlie ketakutan, tapi karena keras kepala, akhirnya memilih untuk pergi bersama dengan dirinya. Harus diakui bahwa jika dibandingkan dengan tuan muda keluarga besar lainnya, Charlie adalah yang benar-benar melakukan hal-hal hebat. Kompleks Villa Houston terletak di pinggiran ibu kota dan sudah sangat dekat dengan provinsi lain. Oleh karena itu, tempat itu agak kacau karena dikendalikan oleh orang-orang besar. Setelah Jensen dan Charlie sampai, mereka menyadari bahwa penghijauan di sini sangat bagus, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Villa-villa dibangun terpisah ratusan meter untuk memastikan privasi masing-masing pemilik villa. Charlie mengeluarkan selembar kartu dan dengan mudah membawa Jensen memasuki kompleks villa. Sembari berjalan, dia berkata, Dr. Jensen, alasan utama tuan muda Harry berani untuk segila itu adalah karena dia telah mengundang 3 monster Gunung Utara. Aku belum pernah dengar. Jensen menggelengkan kepalanya. Aku juga belum pernah mendengarnya, tetapi Harry mengatakan bahwa 3 monster Gunung Utara ini sangat terkenal di dunia Jianghu. Mereka tidak ikut sekte, bertindak ceroboh, tetapi seni bela diri mereka sangat terampil. Mereka terkenal saat konferensi Akademi Jianghu 5 tahun lalu. Charlie berkata dengan serius, apalagi Harry tahu tentang kamu yang pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Master Transcendent Aliansi Seni Bela Diri, tapi dia masih tetap percaya diri dengan 3 monster Gunung Utara ini, berarti seni bela diri dari 3 monster Gunung Utara ini mungkin sudah mencapai tingkat Transcendent menengah. Transcendent juga dibagi 3 tingkatan, jadi tergantung mereka sekarang di tingkat apa.
Mata Jensen terlihat yakin. Kali ini, berbeda dengan di Pulau Hong Kong. Hakim Dennis di Pulau Hong Kong mempunyai banyak master. Di antara mereka, Jensen paling takut dengan keturunan pemilik buku Luban. Saat itu, dia tidak yakin apakah keturunan ini termasuk ke dalam anak buah Hakim Dennis. Jika iya, dia mungkin akan mati, makanya dia lebih memilih untuk melarikan diri saja. Sedangkan yang disebut 3 monster Gunung Utara tidak begitu menakutkan. Tentu saja, harus bertemu dulu baru bisa tahu. Baru saja berjalan beberapa langkah, seorang pemuda dengan setelan loreng berjalan ke arahnya, dia didampingi 2 orang kulit hitam berbadan kekar yang sudah jelas tukang pukul. Hei, bukankah ini Tuan Muda Charlie? Kamu juga datang ke sini untuk bermain? Pemuda itu menatap Charlie Lancaster, lalu dia dengan hina berkata, kamu hanya suka mengambil keuntungan. Wajah Charlie redup, seolah-olah takut padanya. Siapa dia? Jensen bertanya pada Charlie yang berada di sampingnya. Dia Tuan Muda Kristen, anak dari raksasa bisnis di luar negeri, bermula sebagai penyelundup, dan sangat terkenal di kalangan orang Huasia, dia juga anggota perkumpulan Tuan Muda. Charlie menjelaskan. Perkumpulan Tuan Muda? Jensen tahu bahwa yang disebut perkumpulan Tuan Muda ini sebenarnya adalah sebuah perkumpulan yang didirikan sekelompok Tuan Muda elit. Mereka bergabung jadi satu, melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, bertindak sesuka hati, dan tidak peduli pada siapapun. Tuan Muda Charlie, pria ini sangat asing. Apakah dia pengikutmu? Aku tidak suka tatapan matanya. Pemuda bersetelan loreng itu sontak menatap Jensen dengan tatapan dingin dan kesal. Jensen tertawa dan berjalan ke hadapan pemuda itu, dan langsung menendang perutnya. Pemuda itu ditendang terbang dan menghantam pohon besar berjarak beberapa meter jauhnya. Pohon besar itu bergoyang seolah-olah akan patah. Tuan Muda Kristen. Seru kedua pengawalnya yang berkulit hitam, tidak menyangka Jensen akan bertindak secepat itu. Tanpa menunggu mereka bergerak, Jensen sudah tiba di depan Tuan Muda Kristen, dan dia menginjak-injak Tuan Muda Kristen beberapa kali lagi hingga Tuan Muda Kristen memuntahkan banyak darah dari mulutnya seakan-akan organ dalamnya juga akan ikut keluar. Lalu dia tampak tak bergerak, tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Kamu berani membunuh Tuan Muda Kristen? Kedua pengawal itu mengamuk, dan salah satunya melayangkan pukulan ke arah Jensen. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya? Jensen juga balas meninju. Krak! Lengan pengawal itu patah. Dia terhuyung mundur dan jatuh terduduk di atas tanah. Sambil menatap Jensen, dia mulai merasakan sedikit ketakutan. Seni bela diri yang bagus, aku mengaku kalau aku bukan tandinganmu, tapi karena kamu telah membunuh Tuan Muda Kristen, mereka tidak akan melepaskan MU. Pengawal yang lain tidak berani bertindak. Bisa mematahkan lengan rekannya dengan satu pukulan, dia sadar bahwa dia mungkin telah bertemu dengan seorang praktisi seni bela diri Huasia. Mereka berdua berada di posisi teratas dalam lingkup tentara bayaran dan pasukan khusus, tetapi mereka takut bertemu dengan praktisi seni bela diri Huasia. Kabarnya, orang-orang seperti ini tampak tidak terlalu kuat, tetapi menguasai sesuatu yang disebut Ki, tak ada yang mereka tak bisa. Setelah selesai berbicara, mereka ingin kabur. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Kata Jensen santai. Kamu mau apa lagi? Keduanya menatap Jensen dengan ketakutan. Gendong orang ini dan bawa ke villa. Perintah Jensen sambil menunjuk Tuan Muda Kristen yang tidak jelas hidup matinya. Ucapannya tenang, tapi perintahnya itu tidak bisa ditolak. Kedua pengawal itu saling pandang dan berusaha menahan hinaan. Mereka menggendong Tuan Muda Kristen dan melangkah maju, sementara Jensen dengan malas-malasan mengikuti mereka di belakang. Charlie Lancaster ketakutan, dan akhirnya tahu bahwa Jensen tidak sedang bercanda. Orang ini benar-benar berani bertindak. Sesampainya di villa milik Harry, dia melihat bahwa villa itu cukup besar dan penghijauannya bagus, ada juga 3 kolam renang dan danau buatan, di dalamnya juga sangat ramai, dan suara bising juga terdengar jelas. 2 pengawal membawa tas lebar dan berjalan melewati pos penjaga. Para penjaga memandang Tuan Muda Kristen dengan kaget dan tahu ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka membuka akses pintu masuk dan membiarkan mereka lewat. Jensen melihat penjaga berbalik badan dan melakukan panggilan telepon, mungkin mau mengabari Tuan Muda Harry, tapi Jensen tidak peduli.
Lagian, dia tidak menyelinap masuk, tak masalah diberitahu. Menyusuri jalan setapak, hingga ketika mereka tiba di taman depan villa, semburan omelan penuh amarah pun terdengar. Bagaimana sih kalian? Cuma seorang wanita saja tidak bisa dijaga dengan becus. Tuan muda Harry, dia ada di sana sebelumnya, tidak tahu kapan tiba-tiba menghilang, apalagi ruang bawah tanah dilapisi dengan pelat baja, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Cepat cari! Suara Harry terdengar marah. Jensen mendengar sesuatu, sepertinya Jessica telah melarikan diri. Dr. Jensen, villa milik Harry ini menahan banyak siswi dari seluruh negeri, khusus untuk dijadikan mainan bagi perkumpulan tuan muda ini. Kata Charlie Lancaster secara tiba-tiba di sampingnya. Jensen mengerutkan keningnya, bukankah mereka sangat kaya? Ketika menghamburkan uang, bukannya sudah termasuk ada berbagai model mulus dan wanita cantik, mengapa harus menahan orang? Mereka mengatakan bahwa yang datang lewat pintu itu membosankan, mereka suka yang bisa melawan, lebih menggairahkan. Charlie menghela napas. Dia juga seorang ahli waris keluarga kaya, tetapi sulit baginya untuk memahami selera seperti ini. Perkumpulan tuan muda? Perkumpulan bajingan lebih tepat. Jensen menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak kaget dengan kelakuan mereka. Prok! 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 Terdengar tepukan tangan, Harry sudah melihat mereka dan berkata sambil bercanda, Jensen, aku mengagumi keberanianmu. Tidak apa kalau tak menghargaiku, tapi berani datang mendatangiku, aku ingin tahu apa alasanmu. Benar saja, dia sudah menemukan Jensen. Jensen mengabaikannya, mengamati sekeliling, terlihat banyak tuan muda yang hadir, tetapi tidak banyak yang kuat, kecuali 3. 3 orang ini sedikit aneh, mereka semua berambut putih dan berbeda usia. Yang tertua tampak berusia 60 atau 70 tahun, yang tengah berusia 40 tahun, dan yang muda berusia lebih dari 20 tahun. Namun, kekuatan mereka bisa dirasakan, mereka semua berada dalam lingkup transcendent awal. Terutama pemuda yang berusia 20-an, rambut putihnya memesona, dan wajahnya putih mulus. Aura energi Ki sedikit aneh, dan Jensen merasa bahwa dia adalah yang paling berbahaya. Ketiga orang ini mungkin adalah 3 monster Gunung Utara. Jensen, tahukah kamu bahwa kamu membuatku sangat tidak senang? Pada saat ini, Harry berteriak lagi. Ia tidak terlihat terkejut sama sekali, melainkan sangat tenang. Karena dia tahu ada 3 monster Gunung Utara di sana, tamatlah riwayat Jensen. Aku paling suka kamu tidak senang. Jangan omong kosong lagi, di mana Jessica, kata Jensen santai. Kamu bertanya padaku? Harusnya aku yang bertanya padamu. Harry berteriak dingin. Jangan berpura-pura lagi, jika kamu tidak menyerahkan Jessica hari ini, kamu harus mati. Sesuai dugaan Jensen, Jessica telah berhasil melarikan diri, Jensen pun mengangguk kecil. Sepertinya aku datang sia-sia, tapi tidak apa-apa, sudah lama mataku sakit melihatmu, aku juga akan memberimu pelajaran hari ini. Cuma kamu sendiri? Harry tertawa seraya menghina, kurasa kamu lupa kamu sedang berada di mana? Tuan muda Harry, untuk apa kamu banyak omong dengan orang kecil seperti itu, biarkan saja kami yang mengurusnya. Pada saat ini, pemuda berambut putih termuda di antara 3 monster Gunung Utara berjalan keluar dan menatap Jensen sambil berkata dengan menghina, aku bisa katakan padamu bahwa Jessica telah berhasil melarikan diri, tetapi dia bukan satu-satunya wanita di villa ini. Keluarkan yang lainnya. Mengikuti suaranya, sejumlah besar wanita dikeluarkan dari dalam villa, mereka semua diikat rantai, dan semuanya adalah gadis cantik berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kemarilah. Pemuda berambut putih itu mengulurkan satu tangannya, energi Ki-nya berubah menjadi seutas benang yang tak terlihat, tiba-tiba dia menarik 2 orang gadis, dan kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepala mereka. Arg! Kedua gadis muda itu menjerit. Yang bikin ngeri adalah penampakan mereka yang belia tiba-tiba dengan cepat menjadi tua. Kemarilah. 2 lainnya juga bertindak, dan pengendalian energi Ki mereka tidak begitu baik. Kabut putih ditembakkan keluar dari telapak tangan mereka, membungkus beberapa gadis muda dan bergulung-gulung sesaat di udara. Ketika jatuh ke tanah, para gadis muda tadi berubah menjadi patung es dan hancur berantakan. Keahlian energi Ki mereka jahat dan ganas. Tidak heran walau tidak ikut sekte, mereka tetap berani merajalela di dunia Jianghu.
Selain itu, kontrol aura kuat transcendent mereka sempurna, mengubah energi ki mereka menjadi semacam telapak tangan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan transcendent biasa. Saat ini, wajah Jensen berubah dingin. Tadinya dia mengira bahwa para tuan muda ini hanya bermain-main dengan wanita, ternyata mereka menggunakannya untuk latihan. Dia jelas bisa merasakan bahwa setelah menyerap esensi dari dua gadis muda itu, energi ki pemuda iblis itu meningkat. Meskipun Charlie Lancaster pernah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Dia kaget sampai hampir membungkuk dan muntah. Para tuan muda di sekeliling juga sudah pernah melihatnya, tetapi mereka masih tetap bisa merasakan dingin secara fisik dan mental. Melihat Jensen acuh, pemuda berambut putih itu mengangguk, tidak buruk, setelah melihat kemampuan bela diriku, kamu masih bisa tetap tenang, nyalimu lumayan juga, Master yang pernah bertarung 1 lawan 1 di melawan Master Transcendent Aliansi seni bela diri memang beda. Jeda sesaat, lalu dia menambahkan, tapi aku penasaran, apakah kamu sekarang sedang berpikir untuk melarikan diri atau sedang berpikir untuk berlutut memohon belas kasihan? Ketika Jensen mendengar ini, dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum, hanya trik sekecil ini sudah sombong. Aku rasa kalian tidak tahu kedalaman dunia Jianghu, baiklah, aku akan menunjukkan pada kalian energi ki yang sesungguhnya. Setelah mengatakan itu, Jensen membuka kedua tangannya, walau tidak terlihat dia melakukan gerakan apapun, namun profound ki miliknya berubah menjadi tidak berbentuk dan mengalir ke arah para tuan muda yang berada di sekitaran. Ada lebih dari 40 orang yang hadir, namun di saat itu, lebih dari 30 orang berhasil dikendalikan oleh Jensen. Tubuh mereka melayang seperti sedang terbang. Apa? 3 monster gunung utara menatapnya. Bukankah ini metode yang mereka gunakan sebelumnya? Kendalikan energi ki layaknya sutra dan kontrol yang hebat. Brett. Pada saat yang sama, suara suram terdengar. Lebih dari 30 kepala terlihat melayang di udara pada saat bersamaan, dipotong oleh profound ki dan tubuh mereka menjadi mayat tanpa kepala saat menghantam tanah. Adegan itu penuh darah, puluhan kepala berguling bersama, dan darah mewarnai kolam renang di dekatnya menjadi merah. Hening. Tadinya mengira bahwa 3 monster gunung utara sudah cukup menakutkan, tak disangka jika Jensen lebih menakutkan lagi. Pada saat ini, bahkan Harry harus memperhatikan Jensen dengan saksama. Soalnya, sepengetahuan mereka, Jensen hanyalah seorang dokter, bagaimana bisa punya kemampuan membunuh seperti itu? Kamu. Pemuda iblis itu bersuara, wajahnya serius. Kemampuan yang baru saja diperlihatkan oleh Jensen ini memberitahunya bahwa dalam hal pengendalian energi ki, Jensen tidak jauh lebih lemah dari mereka. Ini berarti keunggulan Jensen adalah energi ki Jensen lebih kuat dari yang dimiliki mereka. Monster besar, bunuh dia. Kata pemuda iblis melihat ke arah pria tertua. Matilah. Langkah pria tua itu aneh, tangannya menari, dan terus-menerus menembakkan kabut putih. Lapisan es muncul di tiap-tiap titik tanah yang dia lewati. Energi ki ini memang kuat dan mengerikan. Seni kegelapan utara? Jensen menyipitkan matanya. Tebakanmu benar. Sudah tahu bahwa kami adalah keturunan dari seni kegelapan utara, kamu yakin tidak mau melarikan diri? Pria tua itu tersenyum. Ia tiba di depan Jensen dan mengempaskan kedua telapak tangannya. Wus. Telapak tangannya seperti alat pemadam api, memuntahkan kabut putih yang mengepul. Suhu kabut putih ini sangat rendah. Saat melintasi Jensen, rumput dan pepohonan di belakangnya semua berubah menjadi patung es. Ah! Charlie berteriak, bersembunyi dengan cepat, tapi lengannya menderita radang dingin, namun dia tidak memedulikan cederanya, tetap melihat ke arah Jensen. Jensen telah berubah menjadi patung es. Sulit membayangkan betapa rendahnya suhu di sana sehingga orang bisa langsung berubah menjadi patung es. Serangan telak. Pria tua itu menekan kedua tangannya dan menyimpan kembali energi ki-nya. Wajahnya penuh dengan senyum penghinaan. Harry dan yang lainnya sedikit terkejut. Jensen begitu mudah diselesaikan? Itu terlalu cepat. Jensen ini, kontrol energi ki-nya benar-benar bagus. Sayangnya, energi ki-nya terlalu tipis. Pemuda iblis itu menggeleng kecewa. Dia masih terlalu muda, dan tidak peduli seberapa kuat apa energi ki-nya, itu terbatas. Aku curiga bahwa berita dia membunuh Master Transcendent hanyalah rumor.
Pria tertua juga tampak tidak puas, kupikir aku bisa bertarung melawan musuh yang kuat, tapi sayangnya aku tidak bisa menahan perbuatanku. Sungguh disayangkan. Sesuai keinginanmu. Tetapi pada saat ini, suara samar datang dari belakangnya. Semua orang tanpa sadar gemetar di dalam hati mereka, mata mereka semua memandang ke sana. Terlihat ada retakan di patung es, terdengar suara kerak, dan potongan-potongan es pun berjatuhan ke atas tanah. Dilanjutkan lagi dengan sebuah hantaman tinju. Itu adalah Jensen Scott. Apa? Pria tua itu gemetaran, segera mengeluarkan energi ki, dan buru-buru menembakkan kabut es. Krak! Jensen dipenuhi energi ki, tubuhnya seperti tungku api, serangan kali ini tidak memengaruhinya sama sekali. Ia meninju melalui kabut es dan tinjunya mendarat dengan keras di dada pria tua itu. Suara berat terdengar, dada pria tua itu berhasil ditinju. Ia menunduk, wajahnya tidak percaya. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan menempel di wajahnya dan mendorongnya lembut. Tak sadar diri. Bam! Pria tua itu jatuh dan mati. Meskipun pria tua ini adalah yang terlemah di antara 3 monster Gunung Utara, tapi selisih kemampuannya dengan yang lain tidak terlalu besar. Mengapa dia bisa dibunuh oleh Jensen hanya dengan 1 pukulan? Jensen ini juga termasuk tahap awal, bukan? Mengapa ada kesenjangan besar dalam hal energi ki? Tuan Muda Harry, ketiga orang ini adalah harapanmu, kan? Pada saat ini, Jensen menatap Harry dan berkata, benar-benar tak berguna. Selanjutnya, aku menginginkan nyawa pria paruh baya itu. Setelah mengatakan itu, muncul nyala api di telapak tangan Jensen dan ditembakkan dengan sekali lambaian tangan. Apa? Mata pemuda iblis mengembun, menyalakan api dari udara hampa? Energi ki macam apa ini? Harus diketahui bahwa mereka bisa menembakkan kabut es, tetapi itu masih berbentuk energi ki. Bagaimana bisa mengubah energi ki menjadi api? Duar. Pada saat ini, ukuran api yang mengarah ke pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi makin membesar, seperti api yang berkobar, menyelimuti pria paruh baya itu. Hal yang paling mengerikan adalah pria paruh baya itu memiliki energi ki yang kuat, tetapi dia tidak mampu memadamkan api. Ia hanya bisa membiarkan kobaran api membakar seluruh tubuhnya. Ia ingin bersuara kesakitan, tapi sama sekali tidak bisa, hanya bisa pasrah perlahan-lahan berubah menjadi abu. Apa ini? Bom api? Harry dan semua yang lainnya tampak ketakutan, bahkan pemuda iblis itu juga bisa merasakan dingin di hatinya saat ini. Kemampuan macam apa ini? Bagaimanapun, dia tahu bahwa kalau hanya api biasa pasti bisa dipadamkan dengan energi ki mereka. Kemampuan Jensen ini terlalu aneh. Pemuda iblis itu berniat mundur, dia lebih sudi bertarung dengan seorang lawan selama ratusan putaran daripada mati tak jelas dalam nyala api. Jensen adalah iblis. Bagaimana dia bisa bertemu dengan iblis seperti itu? Pemuda iblis ini tidak bisa lagi menahan diri dan menembak ke arah sisi lain dinding, dia berniat melarikan diri. Mau kabur? Jensen mencibirnya, lalu menjentikan jarinya, dan seberkas api yang pun melesat keluar.